Belajar inovasi. Kawan, mari kita sama-sama belajar tentang inovasi. Walaupun sudah banyak yang tahu sampai kulit dan isi. Walaupun banyak pakar yang sudah menyampaikan dengan banyak variasi. Walaupun kita memiliki cara pandang berbeda dilihat dari beberapa sisi. Tapi coba bisa dibandingkan apakah yang saya sampaikan itu berisi atau jangan-jangan saya hanya sekadar bicara basa-basi. Namun, misal pun kata-kata saya tidak berisi, mungkin bisa dijadikan sumber inspirasi atau bisa juga dikoreksi. Dalam hidup, tentu saja kita menginginkan sesuatu yang berkembang, karena hidup yang stagnan dan itu-itu saja akan membosankan. Maka dari itu, ada kalanya kita butuh sesuatu yang baru dan menantang. Kita sebut itu dengan inovasi atau kebaruan dalam kehidupan. Kawan, bicara inovasi bukan suatu hal yang baru, karena banyak orang yang terus mengembangkannya dengan belajar atau berguru. Karena banyak manusia yang memiliki semangat dan bisa kita tiru, karena banyak peneliti yang terus menunjukkan karya, maka disebut penemu. Mereka berinovasi dengan memunculkan sesuatu yang benar-benar baru, atau berproses belajar memulai dengan meniru, meskipun tetap harus menjaga etika ilmu. Bicara inovasi bukanlah suatu kemegahan. Bicara inovasi bukanlah suatu hal yang dicapai dengan kemewahan. Semua bisa melakukannya dengan segala keterbatasan, karena semua yang disebut inovasi tertuang dalam kemanfaatan walau tidak ditopang sumber yang berkecukupan. Jadi, jangan ragu dengan segala inovasi yang sudah diniatkan. Jika kita berada di pedalaman, kita bisa mengembangkan pendidikan seperti tadi yang saya katakan dengan segala keterbatasan. Tapi semua yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan. Kawan, banyak pendapat tentang inovasi yang telah disajikan. Kuncinya adalah kebaruan dari apa yang diciptakan atau dikembangkan. Semua itu pasti didasari pengetahuan dengan mengedepankan kebermanfaatan. Lalu, bagaimana cara berinovasi? Siapa yang berinovasi? Apa yang bisa diinovasikan? Dan bagaimana pengakuan sebuah inovasi? Tentu saja itu akan menjadi suatu pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Coba kita ambil contoh dalam pendidikan, ada media pembelajaran yang bisa dikembangkan, ada proses pembelajaran yang bisa dikuatkan, ada model pembelajaran yang terus diterapkan, dan peluang lain untuk meraih pengetahuan. Selamat berproses untuk berinovasi dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa. Salam kreatif untuk seluruh komunitas Ratu-Risa di seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswaku di seluruh Indonesia, dan juga pegiat literasi di seluruh Indonesia. Yang pertama, masih di era pandemi, mari kita senantiasa menjaga imunitas kita agar tetap sehat, kuat, dan senantiasa bisa memiliki semangat untuk senantiasa berkarya dan berinovasi dalam proses pembelajaran untuk multi generasi Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita ingat di era pandemi ini tentu berbagai strategi inovasi terus dilakukan oleh guru dan dosen dengan berbagai media kreatif, inovatif, dan produktif, tetapi juga tidak bisa melepaskan diri bahwa semua komponen itu harus dilakukan dalam berbagai strategi. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kita berbicara masalah metode pembelajaran inovatif, tentu kita juga harus melihat beberapa komponen dalam proses pembelajaran kita. Sebagai seorang guru, tentu harus memahami berbagai komponen kondisi peserta didiknya, baik itu di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Kemudian sebagai dosen, tentu juga harus melihat komponen kemahasiswaannya, kondisi mahasiswanya, media pembelajarannya, dan juga sarana atau moda pembelajarannya. Nah, tentu seorang guru, seorang dosen harus mampu memperhatikan berbagai hal, bagaimana kita bisa merealisasikan ide dan gagasan bersama mahasiswa dan peserta didik kita. Yang pertama begini,
Kalau kita sebagai seorang guru melakukan inovasi pembelajaran, tentu diperlukan pemahaman bagaimana kondisi murid kita, kondisi peserta didik kita untuk senantiasa bisa kita realisasikan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian tentu kita juga melihat berbagai komponen yang lain ketika metode pembelajaran itu kita terapkan, kira-kira cocok apa tidak. Dan itu tentu akan selalu bersinggungan dengan berbagai hal yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari komponen-komponen yang harus dimiliki dan disiapkan oleh guru atau dosen dalam proses pembelajaran inovatif. Yang pertama, tentu kita perlu melakukan proses pemahaman, penyamaan persepsi antara guru, dosen, dan mahasiswa. Kalau guru dengan mahasiswanya tentu menyamakan persepsi bagaimana kondisi di lapangan, dan tentu di kelas ataupun di luar kelas akan berbeda proses pembelajaran, metode pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah melihat komponen-komponen proses pembelajaran daring maupun luring itu berbeda, tentu kita harus memilih strategi yang tepat untuk bisa menerapkan konsep itu seperti apa. Nah, oleh karena itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau Anda sebagai guru tentu juga harus bisa melihat komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran kreatif, inovatif, dan produktif. Karena itu akan berbasis pengetahuan, berbasis keilmuan, dan juga berbasis literasi data yang kita miliki. Oleh karena itu kita perlu memahamkan bagaimana peserta didik kita untuk menguasai 6 literasi dasar. Salah satunya bagaimana literasi menulis membaca, yang sering saya katakan dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, itu akan menjadi bekal dasar untuk para peserta didik kita memiliki wawasan dan pengetahuan luas dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada literasi numerik, ada literasi keuangan, ada literasi digital, ada literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Jadi sebenarnya kalau komponen-komponen itu semua kita lakukan, tentu akan bisa berdampak untuk semua aspek bagi peserta didik kita. Oleh karena itu perlu dilakukan komponen-komponen yang harus dipilah-pilah antara komponen kebutuhan proses penyiapan pembelajaran maupun komponen-komponen dalam implementasi pembelajaran, komponen-komponen evaluasi pembelajaran, dan komponen-komponen tindak lanjut. Yang pertama coba kita diskusikan bagaimana penyiapan proses pembelajaran yang kita lakukan. Dalam proses pembelajaran tentu tadi saya katakan di awal, seorang guru bersama peserta didiknya, seorang dosen bersama mahasiswanya harus memiliki kesepakatan moda apa yang akan kita gunakan. Di era pandemi seperti ini tentu modanya moda daring, tentu daring pun akan bisa kita pilah-pilah apakah menggunakan varian aplikasi Zoom, Google Meet, atau mungkin WA Group, atau mungkin YouTube, atau yang mana saja bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan. Jadi kesepakatan itu harus kita ambil agar kita betul-betul mampu menerapkan konsep metode pembelajaran inovatif sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Yang kedua, kalau kita sudah sepakati itu, tentu akan kita siapkan perlengkapan komponen-komponen rencana pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran itu. Materi-materi apa yang akan kita gunakan, komponen-komponen apa yang dimanfaatkan, dan sumber-sumber literasi apa yang harus dipahami oleh peserta didik kita, baik itu guru dengan peserta didik maupun dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, implementasi pembelajaran. Dalam proses implementasi pembelajaran tentu perlu dipahami bagaimana strategi pembelajaran yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan pembelajaran dengan diskusi, dengan menyelesaikan masalah dengan berbagai problematika yang disuguhkan, atau mungkin kita mengeluarkan dengan berbagai strategi lain. Itu harus kita canangkan. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kita lakukan proses implementasi pembelajaran dengan benar dan disepakati, kita lakukan evaluasi pembelajaran. Proses evaluasi ini kita sampaikan sehingga menjadi bahan kajian dan pemahaman oleh peserta didik dan mahasiswa kita, sehingga prosesnya nanti betul-betul akan bisa kita sinergikan tergantung bidang studi masing-masing. Oleh karena itu perlu ada hal-hal yang harus kita lakukan, baik di persiapan, implementasi, evaluasi, dan juga yang keempat dilakukan tindak lanjut. Upaya tindak lanjut inilah yang harus dipahami teman-teman untuk bisa melihat berbagai hal, kekurangan, dan juga apa yang menjadi dampak nyata dari proses pembelajaran kita. Sehingga dengan demikian nanti akan betul-betul memberikan kontribusi nyata yang tentu akan memberikan hal-hal penting bagi peserta didik kita. Oleh karena itu
perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi diri dalam proses pembelajaran agar nantinya hasilnya betul-betul maksimal. Dan tentu kalau ini kita lihat teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ataupun Prodi Pendidikan Bahasa Jawa ataupun Prodi Pendidikan yang lain, tentu harus bisa dilihat berbagai komponen ataupun sumber-sumber literasi yang harus bisa kita pilah, sehingga dengan demikian nanti akan betul-betul bisa berdampak apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita pilih. Oleh karena itu harus dilakukan sebuah evaluasi berkelanjutan agar nanti hasilnya bisa maksimal. Teman-teman yang badan luar biasa, saya kira proses pembelajaran itu tidak bisa sesaat, harus dilakukan berkelanjutan. Oleh karena itu guru, dosen harus senantiasa berinovasi, berkreasi dan menghasilkan produktivitas yang tinggi agar hasilnya bisa maksimal. Tentu saja tidak lepas dari upaya kita terus berliterasi dengan Arvus Ratulisa, dengan rajin menulis dan membaca, kita akan membangun keabadian dan semangat kita untuk senantiasa bisa berkarya untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Selamat dan sukses untuk senantiasa belajar dan membelajarkan diri. Salam sukses bersama saya Muhammad Rahmadi. Mari senantiasa berliterasi dengan Ratulisa, rajin dan menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.